Shalom. Selamat pagi. Ayat nats pagi hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 18 yang berbunyi, "Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari." Dan dari 1 Petrus 3 ayat 14 yang berbunyi, "Sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia." Bacaan Alkitab dari Yakobus 4 ayat 1-10 dan dari Ulangan 31 ayat 1-8. Judul renungan: Bersinar terang di jalan yang sukar. Setiap orang merindukan masa depan yang cerah. Kita menyukai janji di Amsal 4 ayat 18 yang menggambarkan hidup orang benar seperti matahari terbit yang semakin lama semakin terang. Namun, seringkali kita terkejut ketika dalam perjalanan menjadi terang itu, kita justru bertemu dengan penderitaan, ketidakadilan, atau penolakan seperti yang dituliskan 1 Petrus 3 ayat 14. Dalam tradisi hikmat Ibrani, hidup digambarkan sebagai sebuah perjalanan atau jalan. Ini bukan posisi statis, melainkan sebuah pergerakan. Orang benar tidak sekadar ada, tetapi dia berjalan, bertumbuh, atau bergerak. Hidup orang benar seperti fajar adalah sebuah metafora bahwa fajar tidak langsung panas terik. Ia mulai dari semburat sinar yang memecah kegelapan malam. Ini melambangkan awal pertobatan yang membawa harapan yang kemudian bertambah-tambah terang dan puncak terangnya seperti siang hari. Hidup orang benar akan semakin terang, jelas, dan bercahaya. Sehebat apapun kabut menutupinya, sinar tetap memancar cahaya. Karena itu tetaplah hidup dalam firman dan kebenaran. Jangan iri atas jalan orang fasik, karena orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Amsal 14 ayat 32. Tetaplah berjalan dalam kebenaran, sekalipun sulit, berliku, terjal dan tajam, percayalah akan disinari dan diterangi oleh Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan dalam 1 Petrus 3 ayat 14, tidak semua hal bisa dihindari, walaupun kita sudah berbuat baik. Ada kalanya kita akan mengalami penderitaan, justru karena kita memilih untuk tetap berdiri tegak di atas kebenaran. Petrus mengingatkan kita untuk memelihara hidup di dalam kasih dan perdamaian dengan semua orang. Sekalipun kita diperlakukan dengan tidak baik, memang orang yang berbuat baik tidak seharusnya menderita. Akan tetapi, Petrus mengingatkan jemaat dan juga kita bahwa sekalipun kita sudah melakukan apa yang benar dan baik sesuai dengan kehendak Allah, namun tetap harus mengalami penderitaan. Maka hal ini bukanlah hukuman dari Allah, melainkan sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk memurnikan iman kita. Karena itu tetaplah bersinar. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan teruslah lakukan apa yang benar. Meskipun dunia tidak menghargainya, karena upah besar menanti di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu hidup seperti fajar yang memancarkan kasih dan kebenaran-Mu di tengah dunia ini. Kuatkan hati kami, dan jangan biarkan cahaya kami padam karena tiupan angin pencobaan. Amin.